Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPA terintegrasi, jenjang madrasah sanawiyah tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Sekelompok siswa melakukan praktikum membuat roti. Nabila yang merupakan anggota kelompok tersebut mencampurkan tepung terigu, telur, susu, mentega, susu, air, dan ragi hingga membentuk adonan. Adonan tersebut disimpan dalam wadah tertutup selama 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, adonan roti mengembang. Mengapa demikian? Pembahasannya sebagai berikut. Pada proses pembuatan roti, adonan mengalami fermentasi yang melibatkan ragi. Ragi adalah organisme yang memecah gula dalam adonan melalui proses fermentasi. Proses fermentasi oleh ragi menghasilkan karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida yang dihasilkan akan menyebabkan adonan mengembang karena gas tersebut terperangkap dalam jaringan gluten. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Selama fermentasi, adonan roti dihasilkan gas karbon dioksida. Soal berikutnya, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan perangkat percobaan sebagai berikut. Berdasarkan perangkat percobaan di atas, tujuan percobaan yang dilakukan oleh kelompok siswa tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Pada tabung pertama, indikator berubah menjadi kuning, menandakan adanya karbonat yang bereaksi dan menghasilkan karbon dioksida. Sedangkan pada tabung kedua, indikator tetap berwarna, menandakan tidak ada perubahan sehingga tidak ada hidrogen yang dihasilkan selama proses. Kemudian pada tabung ketiga, warna tetap menunjukkan tidak ada karbon dioksida dan oksigen yang bereaksi. Dari hasil tersebut, percobaan menunjukkan bahwa karbon dioksida dihasilkan selama proses perapasan, tetapi tidak ada tanda-tanda hidrogen yang dihasilkan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C. Menguji adanya karbon dioksida dalam udara pernapasan. Soal berikutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang benar adalah pembahasannya sebagai berikut. Dilihat dari struktur dasarnya, sebenarnya antara sel hewan dan tumbuhan bisa dibilang sama, namun ada beberapa organel penyusun di dalamnya yang berbeda. Hal itu karena masing-masing jenis sel tersebut mendapatkan stimulus yang berbeda dari lingkungannya masing-masing. Misalnya, dilihat dari peran ekologis, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki peran yang sangat berbeda, sehingga sel tumbuhan diharuskan membuat makanannya sendiri dengan bantuan klorofil atau plastida yang ada di dalam sel tumbuhan. Sedangkan pada hewan tidak memiliki klorofil. Berikut tabel perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan sentosom, dan sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, vakuola, dan plastida. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida. Soal berikutnya, perhatikan gambar penampang melintang batang tumbuhan dikotil di bawah ini. Jaringan penyusun anatomi batang nomor 2 adalah titik-titik dan fungsinya adalah titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan gambar jaringan penyusun anatomi batang tersebut, bagian dan fungsinya yang tepat antara lain: nomor 1 itu epidermis yang berfungsi sebagai jaringan terluar sebagai pelindung. Kemudian nomor 2 itu floem berfungsi sebagai alat transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian nomor 3 itu kambium yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pertumbuhan sekunder. Yang keempat ada xilem yang berfungsi sebagai alat transportasi air dan mineral dari akar ke daun. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Floem sebagai alat transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Soal berikutnya, hewan ini dikenal memiliki kecerdasan dan kekuatan yang tinggi karena dapat mengangkat beban yang beratnya 10-50 kali berat badannya. Di dalam Al-Quran terdapat nama surah yang merupakan contoh dari hewan dengan karakteristik tersebut, yaitu surah. Pembahasannya sebagai berikut. Hewan yang dimaksud adalah semut. Semut dikenal sebagai hewan yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang tinggi, serta kemampuan untuk mengangkat beban yang beratnya beberapa kali lipat dari berat badannya.
Nah, surah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah surah An-Naml, secara langsung merujuk pada hewan semut yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, An-Naml. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.